Awalnya dia hanya ingin gaji naik, tapi tatapan majikannya menyulut bara yang bahkan waktu tak bisa padam. Gajinya naik, tapi malam itu lebih panas dari perjanjian kerja. Nafas berpadu, batas pun luruh berpadu, batas pun luruh. Lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namanya Sari, lengkapnya Sari Ayuning Tias. Gadis berusia 24 tahun, asal desa kecil di pinggiran Jember, Jawa Timur. Ia tumbuh di tengah keluarga petani sederhana, hidup pas-pasan namun penuh kehangatan. Sejak kecil, Sari sudah akrab dengan kerasnya hidup. Ayahnya seorang buruh tani. Ibunya sesekali membantu tetangga membuat keripik singkong untuk menambah penghasilan. Sari adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan semenjak duduk di bangku SMP, ia sudah paham bahwa harapannya untuk kuliah mungkin hanyalah mimpi. Namun Sari tidak pernah menyerah. Ia memilih jalan lain, bekerja demi keluarganya. Setelah lulus SMA, ia sempat menjadi buruh pabrik selama 2 tahun, sebelum akhirnya nekat mendaftar sebagai TKW melalui agen resmi yang membuka perekrutan ke luar negeri. Keputusannya berangkat bukan semata ambisi pribadi, tetapi demi adik laki-lakinya, yang saat itu tengah berjuang menamatkan SMA dan bermimpi kuliah di universitas negeri. Sari ingin adiknya berhasil. Ia ingin memutus rantai kemiskinan keluarga. Negara tujuan pertamanya adalah Taiwan, di mana ia ditempatkan di rumah sepasang lansia yang tinggal di kota Hsinchu. Sari menjalani rutinitas berat sejak pagi buta. Memandikan nenek yang sudah lumpuh, memasak makanan diet untuk sang kakek yang diabetes, membersihkan rumah, hingga mencuci popok dewasa. Namun ia tidak pernah mengeluh. Gaji yang diterima, meski tak besar, cukup untuk dikirim ke kampung dan membantu membayar uang pangkal kuliah adiknya. Ia menahan rindu, air mata, dan bahkan sakit sendiri tanpa mengabari keluarganya agar mereka tidak khawatir. 2 tahun berjalan dengan penuh perjuangan, dan ketika kontraknya selesai, ia merasa cukup kuat untuk mengambil pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi. Itulah awal mula perjalanannya yang baru. Melalui agen penyalur yang sama, Sari mendapat tawaran dari seorang pengusaha bernama Mr. Lee di kota Taichung. Gajinya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, dengan beban kerja yang katanya lebih ringan, hanya membersihkan rumah dan menjaga anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Agen memperlihatkan foto rumahnya. Villa mewah bergaya modern dengan taman kecil di halaman belakang. Mr. Lee disebut sebagai duda. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Tak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, hanya bahwa ia sibuk dan membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya mengurus anak dan rumahnya saat ia bekerja. Tawaran itu terdengar sangat menarik bagi Sari. Setelah menandatangani kontrak dan menyelesaikan proses administratif, Sari berpindah tempat tinggal ke rumah Mr. Lee. Suasana villa yang sunyi dan bersih sangat kontras dengan rumah majikannya yang lama. Mr. Lee menyambutnya dengan sopan, sedikit kaku, namun tidak sombong. Ia memperkenalkan Sari pada Vincent, anaknya yang pendiam dan tampak masih terpukul oleh kepergian ibunya. Sari langsung merasa tantangan terbesarnya, bukan hanya menjaga rumah, tapi juga menyentuh hati seorang anak kecil yang kesepian. Hari-hari pertama, Sari habiskan dengan membiasakan diri. Ia belajar kebiasaan keluarga itu, jam makan, jenis masakan yang disukai Vincent, bahkan cara Mr. Lee menyeduh tehnya. Ia bekerja dengan efisien dan tenang, selalu menempatkan profesionalisme di atas segalanya. Namun diam-diam, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mr. Lee tidak seperti pria lain yang pernah ia temui. Perhatian, tenang, dan misterius. Ia merasa sedang masuk ke dunia yang bukan miliknya. Tapi di sudut hatinya, ada harapan kecil yang tumbuh perlahan. Hari-hari awal di rumah Mr. Lee berjalan dengan ritme yang stabil. Sari menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh ketelitian. Setiap pagi ia bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, membangunkan Vincent, dan membantunya bersiap ke sekolah. Anak laki-laki itu pada awalnya tak banyak bicara. Ia menatap Sari seolah tak yakin apakah ia akan betah lama di rumah itu. Tapi Sari tidak menyerah.
Ia mencoba memahami apa yang disukai Vincent. Ternyata bocah itu suka menggambar robot dan membaca buku petualangan. Sari mulai menyelipkan bekal makan siang dengan catatan kecil berisi gambar atau pesan semangat sederhana. Lama-lama, Vincent mulai tersenyum, bahkan tertawa kecil saat bersama Sari. Ia mulai memanggilnya Jie, yang berarti kakak perempuan, sesuatu yang membuat Sari tersentuh lebih dari yang ia duga. Di sela kesibukannya bekerja, Sari menyadari bahwa Mr. Lee memperhatikannya lebih dari sekadar atasan. Ia sering melontarkan kalimat pujian ringan tentang masakan Sari yang enak, tentang betapa cepat Vincent kembali ceria sejak kehadirannya, atau sekadar terima kasih yang tulus setiap malam. Awalnya Sari menganggap itu hal biasa, bentuk sopan, santun dari majikan yang baik. Tapi lambat laun, sorot mata Mr. Lee saat menatapnya terasa berbeda. Ada rasa hangat, namun juga membuatnya gugup. Sari mulai gelisah. Ia bukan perempuan yang mudah tersanjung, apalagi dalam posisi sebagai pekerja. Namun sulit baginya untuk menyangkal bahwa dirinya mulai menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Walau hanya sebentar saat makan malam, atau berbagi tawa singkat di dapur. Sebuah kejadian sederhana namun intim terjadi pada suatu malam ketika listrik rumah padam karena badai. Hujan deras mengguyur kota Taichung, dan Sari baru saja menidurkan Vincent yang ketakutan oleh suara petir. Dalam gelap, ia menuju dapur untuk mencari lilin. Mr. Lee juga sedang di sana, hanya mengenakan kaos dan celana rumah, duduk sambil menyesap teh hangat. Mereka duduk di meja makan yang remang-remang, diterangi satu batang lilin. Suasana sunyi, namun nyaman, seolah badai di luar justru menciptakan ruang teduh di dalam rumah. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka bicara bukan sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai dua manusia yang pernah patah dan lelah. "Kamu masih muda, kenapa memilih kerja seberat ini jauh dari rumah?" tanya Mr. Lee, suaranya rendah namun penuh perhatian. Pertanyaan itu membuat Sari terdiam sejenak. Ia merasa tenggorokannya tercekat, tapi lalu menjawab dengan suara pelan. "Saya anak sulung. Adik saya ingin kuliah. Orang tua saya hanya petani. Kalau bukan saya yang berkorban." "Siapa lagi?" Ada keheningan sejenak setelah itu, namun bukan keheningan yang canggung. Mr. Lee mengangguk pelan, seolah memahami lebih banyak dari sekadar kata-kata Sari. Sejak malam itu, ada perubahan dalam dinamika mereka. Mr. Lee menjadi lebih terbuka, lebih sering mengajak bicara, menanyakan pendapat Sari tentang makanan, bahkan meminta saran tentang bagaimana menghadapi Vincent yang mulai puber. Sari sendiri merasa seperti melangkah di atas garis tipis. Ia tahu batasnya, namun batinnya tak bisa sepenuhnya menyangkal bahwa dirinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia sering memikirkan obrolan mereka malam itu, kata-kata Mr. Lee yang lembut, dan cara pandangnya yang terasa istimewa. Sejak malam panjang saat listrik padam itu, kedekatan antara Sari dan Mr. Lee tumbuh pelan tapi pasti. Bukan dalam bentuk romantis yang langsung menggelegar, melainkan dalam gestur-gestur kecil yang diam-diam menghangatkan hati. Mr. Lee kini lebih sering di rumah, menyempatkan waktu sarapan bersama Vincent dan Sari, hal yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia bahkan mulai ikut mengantar Vincent ke sekolah, dan tak jarang menyilakan Sari duduk di kursi depan bersamanya. Di perjalanan, mereka sering berbicara ringan, tentang makanan Indonesia, kenangan masa kecil Sari, hingga cara Vincent tertawa ketika melihat badut di jalan. Obrolan-obrolan itu, meski sederhana, menanamkan benih rasa yang sulit dijelaskan. Sari menyadari, ia mulai menanti-nanti kebersamaan itu setiap hari. Namun bersamaan dengan kedekatan itu, muncul perasaan ganjil di hati Sari. Ia mulai menyadari bahwa dirinya sering gugup ketika harus berhadapan langsung dengan Mr. Lee. Wajahnya memanas saat pria itu menatapnya lebih lama dari biasanya, dan jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mereka berdekatan. Sari mencoba mengabaikan gejolak itu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanyalah efek dari kesepian, dari tinggal jauh dari tanah kelahiran, dari tidak pernah mendapat perhatian seperti itu sebelumnya. Ia mencoba menepis semua dengan bekerja lebih giat, menjaga jarak secara halus, namun Mr. Lee seakan tidak menyadari keraguan Sari, atau mungkin sengaja mengabaikannya.
Hingga suatu hari, Mr. Lee mendapat undangan menghadiri pameran bisnis selama 2 hari di Taipei. Biasanya ia akan meninggalkan Vincent di rumah bersama pengasuh sementara. Tapi kali ini berbeda. Vincent bersikeras hanya ingin bersama Sari dan menolak diasuh orang asing. Mr. Lee akhirnya mengambil keputusan yang tak biasa. Membawa Sari dan Vincent bersamanya. Ia memesan 2 kamar hotel, 1 untuk Vincent dan 1 lagi untuk mereka berdua. Sari sempat terkejut dan keberatan. Namun Mr. Lee menjelaskan dengan tenang bahwa ia bisa tidur di sofa kamar. "Kau sudah seperti keluarga bagi Vincent," katanya. "Aku percaya padamu." Perjalanan itu menjadi titik baru dalam hubungan mereka. Di dalam mobil, Vincent duduk di belakang sambil tertidur, sementara Mr. Lee dan Sari mengobrol panjang. Di hotel, mereka makan malam bersama, tertawa saat Vincent menumpahkan saus ke bajunya, lalu kembali ke kamar masing-masing. Tapi malam hari, saat kota Taipei hening dan hanya suara AC terdengar, Sari merasa hatinya berdebar hebat. Ia tak bisa tidur di tempat tidur besar sendirian sementara Mr. Lee berbaring di sofa. Ia merasa canggung, bingung, dan dihantui ribuan pikiran. Di satu sisi ia tahu posisinya, di sisi lain, hatinya mulai tak bisa menyangkal kenyamanan yang ia rasakan dalam kebersamaan itu. Malam itu, obrolan mereka di kamar kembali mengalir. Sari bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan, tentang rasa takut menjadi orang kecil seumur hidup, dan tentang kesepiannya. Ia tidak menangis, tapi suaranya bergetar. Mr. Lee mendekat, duduk di tepi ranjang. "Kau kuat," katanya pelan. Lalu tanpa aba-aba, ia menyentuh pundak Sari, memberi sentuhan yang bukan sekadar simpati. Ada sesuatu dalam tatapan mata mereka malam itu, sebuah dorongan yang tertahan terlalu lama. Dan saat bibir mereka akhirnya bertemu dalam kecupan lembut yang ragu-ragu, dunia di sekitar mereka seakan berhenti bergerak. Malam itu, bibir mereka bertemu dalam kecupan yang ragu dan perlahan, seolah mereka berdua masih menimbang apakah keputusan itu benar. Namun, kehangatan itu tumbuh cepat, terlalu cepat. Sari merasa seolah pertahanannya runtuh hanya dengan satu sentuhan. Ia bukan gadis lugu yang tak tahu batas, namun malam itu ia tak lagi bisa membedakan mana yang seharusnya dan mana yang diinginkan. Mr. Lee memperlakukannya bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai seorang perempuan yang diinginkan sepenuhnya. Tak ada paksaan, tak ada dominasi. Hanya kehangatan yang mengalir seperti air tenang. Mereka menghabiskan malam dalam keintiman yang sunyi, hanya ditemani napas dan bisikan, seakan dunia luar tak ada. Pagi harinya, sinar matahari yang masuk dari sela tirai menguak kenyataan yang tak bisa dibantah. Sari terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih dibalut selimut putih hotel, dan di sampingnya, Mr. Lee tertidur dengan damai. Seharusnya ia bahagia, atau setidaknya merasa istimewa. Tapi yang ia rasakan justru campuran rasa bersalah, takut, dan bingung. Ia bangkit pelan-pelan, duduk di ujung ranjang sambil menggenggam kedua tangannya. Apa yang sudah ia lakukan? Ia tahu hubungan mereka telah melintasi batas yang tak mudah untuk kembali. Dalam pikirannya, terlintas wajah ibunya dan juga adiknya yang begitu berharap padanya. Ia merasa telah mengkhianati tanggung jawabnya sendiri. Meski begitu, setelah hari itu, Mr. Lee tak berubah. Ia tetap lembut, bahkan lebih hangat dari sebelumnya. Ia mulai memperlakukan Sari dengan perhatian yang lebih jelas, membelikannya baju baru, mengajak ikut makan malam bersama rekan bisnisnya, dan bahkan mulai menyingkirkan perempuan-perempuan yang dulu biasa mendekatinya. Namun perhatian itu justru membuat Sari semakin gelisah. Ia tidak tahu apakah semua ini akan berakhir baik. Ia bukan perempuan yang bisa dengan mudah menjadi nyonya rumah, apalagi di mata orang lain. Ia masih seorang TKW, datang dari desa kecil, dan membawa nama yang bagi sebagian orang tak berarti apa-apa. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Hubungan mereka tidak dibicarakan secara langsung, tapi juga tidak dihindari. Mereka seolah hidup dalam keseimbangan semu, seolah semuanya bisa berjalan normal. Hingga suatu pagi, Sari merasa mual.
Awalnya ia pikir hanya masuk angin atau kelelahan, tapi gejalanya terus berulang. Mual saat mencium bau masakan, pusing saat bangun tidur, dan tubuhnya terasa lebih cepat lelah. Ia mulai panik, tapi mencoba menyangkal. Sampai akhirnya, diam-diam, ia membeli test pack di minimarket kecil, lalu mencobanya di kamar mandi lantai atas, tanpa sepengetahuan siapapun. Hasilnya 2 garis merah, jelas dan tanpa ragu, positif. Dunia Sari seolah berhenti berputar. Tangan gemetar memegang alat itu, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia duduk lemas di lantai kamar mandi, menatap lantai keramik seolah mencari jawaban. Ia tahu, ini bukan sekadar kesalahan yang bisa dilupakan. Ini adalah hidup baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia takut kehilangan pekerjaan, takut diusir, takut dijauhi. Tapi lebih dari itu, ia takut ditinggalkan oleh Mr. Lee. Dalam benaknya, ribuan skenario buruk melintas. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Selama 2 hari penuh setelah melihat hasil tes pack itu, Sari hidup dalam kecemasan yang tak tertahankan. Ia tetap bekerja seperti biasa, tersenyum saat menyambut Vincent pulang sekolah, tetap memasak makanan favorit Mr. Lee. Namun di dalam dirinya, badai tak berhenti mengamuk. Di malam hari, ia terjaga sambil memegangi perutnya yang belum menunjukkan tanda apapun. Tapi kini terasa seperti membawa rahasia yang bisa meledak kapan saja. Ia beberapa kali ingin bicara, namun lidahnya kelu. Ia takut. Takut jika Mr. Lee marah. Takut jika ia dianggap hanya ingin menjebak. Takut jika semuanya hancur, dan ia harus kembali ke Indonesia dengan aib yang tak bisa ia jelaskan pada keluarganya. Namun waktu terus berjalan. Dan pada suatu malam yang biasa, setelah Vincent tertidur dan rumah kembali tenang, Sari memberanikan diri. Ia mendekati Mr. Lee yang sedang duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Mr. Lee, saya mau bicara, katanya pelan, namun cukup tegas. Pria itu memandangnya dengan tatapan hangat, lalu menutup laptopnya, memberikan perhatian penuh. Sari menunduk, tangan di atas perut. Saya hamil, katanya akhirnya. Kata-kata itu keluar seperti air bah yang tertahan terlalu lama. Ia tak berani menatap Mr. Lee, takut melihat kekecewaan di matanya. Tapi justru yang terdengar setelahnya adalah keheningan. Bukan keheningan marah, tapi hening yang penuh perenungan. Mr. Lee tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam. Matanya terpaku pada Sari. Ekspresinya tak bisa ditebak. Antara terkejut, bingung, dan mencoba menerima kenyataan yang datang begitu tiba-tiba. Kau yakin? Tanyanya akhirnya. Sari mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak berniat menuntut apapun, katanya cepat. Saya nggak bisa bohong. Anak ini, anak kita. Mr. Lee berdiri perlahan, lalu mendekatinya. Untuk sesaat, Sari merasa ia akan dimarahi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mr. Lee menarik Sari ke dalam pelukannya. Erat, hangat, dan penuh emosi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku tahu aku mulai melibatkan perasaan sejak awal, tapi aku tak pernah bermaksud menyakitimu, bisiknya. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, perubahan besar mulai terjadi. Mr. Lee membuat keputusan mengejutkan. Ia tidak hanya menerima kehamilan Sari, tapi juga berniat menikahinya secara resmi. Ia menghubungi pengacaranya untuk mengurus legalitas, bahkan memanggil perwakilan dari Kedutaan Indonesia agar semuanya berjalan sah. Sari awalnya tak percaya. Ia sempat ragu, menolak halus, karena ia sadar status sosial mereka sangat berbeda. Tapi Mr. Lee meyakinkannya, bukan dengan janji manis, melainkan dengan tindakan nyata. Ia memperkenalkan Sari ke rekan-rekannya sebagai calon istri, bukan pembantu rumah tangga. Ia memindahkan Sari ke kamar utama, menghapus batas-batas yang selama ini membungkus hubungan mereka dalam bayang-bayang. Hari pernikahan mereka sederhana, namun penuh makna. Hanya dihadiri segelintir orang dekat dan staf kedutaan, tanpa pesta mewah, tanpa gaun megah. Tapi bagi Sari, hari itu adalah jawaban dari segala doa dan air mata. Ia yang dulu hanya ingin gaji naik untuk membantu keluarganya, kini berdiri sebagai istri dari seorang pria yang mencintainya, dan ibu dari anak yang akan mereka besarkan bersama.
Hidupnya memang tak berjalan sesuai rencana, namun justru di luar nalar dan batas harapan, ia menemukan takdir yang benar-benar mengubah segalanya. Dari pembantu rumah tangga, menjadi nyonya rumah, dengan cinta, bukan karena status. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah. Ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.